hasil apa yang ia dapat selama ini, selama ia menjalani perselingkuhan. Ini adalah kembali lagi bahwa ini adalah hanya sekedar prediksi, ya. Jadi prediksi ada kalanya dong tidak tepat. Jadi Anda jangan menuntut bahwa itu semuanya benar. Tidak, belum tentu ya. Namun kita mengulas memang dari setiap permasalahan perselingkuhan memiliki cara, ragam, dan gaya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis tentunya akan membawakan tema yang jauh lebih menarik dan jauh lebih baru. Namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 tanda atau 7 ciri wanita sering tidur dengan pria lain. Nah ini, namun ini dikemas mendasar ke Primbon Jawa, ya. Terlepas dari itu betul atau tidak, ini adalah versinya, ya. Yang pertama, kalau Primbon Jawa berarti bahasanya Jawa, tapi nanti saya artikan dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah kerep keluyuran, lali moleh, lali omah. Nah ini, artinya dalam bahasa Indonesia adalah sering keluar rumah, jarang pulang, bahkan lupa pulang, lupa waktu. Nah ini. Apakah memang memiliki tanda seperti itu ketika itu digambarkan dia adalah bagian dari seorang wanita yang sering tidur dengan pria lain? Mungkin ya. Atau mungkin di dalam dia melakukan bahasa Jawanya keluyuran itu memang tidak minta izin atau tidak pamit secara diam-diam. Ya, ini biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan ketika memang dia sudah memiliki pasangan. Ketika belum, mungkin ya memang seperti itu ya. Ini masalahnya kan kita cerita wanita sering tidur sama pria lain, bukan istri ya. Jadi bisa jadi wanita ini punya suami, bisa jadi tidak. Ini memang biasanya wanita yang suka seperti itu memang secara ciri-ciri awal memang dia sering keluar rumah intinya. Yang kedua, bahasa primbonnya mengatakan primpen nyimpen barang pribadi. Nah ini artinya bahwa memang wanita yang suka melakukan hal tersebut memang ternyata memiliki sifat yang kuat untuk menutupi rahasia hidupnya. Nah ini memang di samping itu juga mendasar kepada sebagian besar kodrat dari seorang wanita. Memang wanita pada dasarnya adalah sulit dikorek keterangannya, karena ini adalah mungkin bagian dari sifat dasar seorang wanita. Sebetulnya mungkin banyak lah ya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita yang memang tidak terendus ya oleh pasangan atau tidak berhasil diketahui. Nah, ini banyak. Karena memang sifat wanita ini berlawanan dengan sifat pria. Ketika pria itu nggak seperti itu, mungkin semalam berbuat, paginya curhat. Ini pria ya. Tapi kalau wanita nggak seperti itu. Nah, maka bisa jadi mereka bisa melakukan perselingkuhan dengan siapa saja. Karena kuatnya menyimpan rahasia inilah ya yang sulit kita korek keterangan secara pasti. Ini yang kedua. Lalu tanda yang ketiga, ketika dia sudah memiliki pasangan atau suami, bahasa Primbon Jawanya mengatakan wegah diajak kelon. Nah ini, wegah diajak kelon ini artinya adalah menolak ketika diajak melakukan hubungan suami istri. Ini tentunya dengan alasan yang memang banyak alasan, karena dia alasan sering keluar rumah, bisa juga dia dengan alasan capek, bisa dengan alasan lagi nggak mood, bisa. Namun itu kan sebetulnya melanggar kodrat dari kewajiban seorang istri ketika memang dirinya betul-betul dalam keadaan kondisi fit, sehat, dan tidak berhalangan. Ini sebetulnya tidak boleh menolak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sifatnya wis beda. Nah ini. Berarti di sini terjadi perubahan sifat dan kebiasaan serta perilaku kesehariannya.
Artinya memang mungkin ketika seorang wanita sedang memiliki selingkuhan, ketika dia punya suami, biasanya dia memang memperlihatkan perilaku dan gelagat yang berbeda dari biasanya. Artinya di situ bisa juga mencerminkan rasa cinta yang terlihat luar biasa. Terlihat loh ya, bukan terlihat, ini kan beda. Terlihat ini kan berarti cinta yang dibuat-buat. Ada juga yang terlihat sedikit banyak mulai menjauhi sang suami, baik dari komunikasi maupun sentuhan fisik ini. Lalu yang keempat, Primbon Jawa mengatakan dalam bahasa Jawanya adalah gampang nesu. Ini artinya gampang nesu adalah marah ya. Jadi gampang marah. Nah, gampang marah ini adalah sebetulnya karena timbulnya rasa kurang suka terhadap pasangan, karena dia merasa sudah mendapatkan orang yang selama ini tepat menurutnya. Padahal itu kan hanyalah iming-iming belaka. Pada dasarnya ketika itu dijalani secara panjang, ia pun akan menemukan sisi buruk pasangan selingkuh ini. Ini sebetulnya adalah hal yang memang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian yang keenam, sering ngapusi wong lanang. Nah ini berarti dia dianggap sering berbohong. Dalam bahasa Primbon artinya adalah sering ngapusi wong lanang. Itu artinya sering berbohong kepada pasangan ketika ia sudah memiliki pasangan. Ini berarti memang pada hari itu ketika dia betul-betul memang melakukan perselingkuhan, berarti dia berbohong dua kali sekaligus, yaitu membohongi pasangan sendiri dan membohongi pasangan selingkuhnya. Ini luar biasa kebohongan yang diciptakan ya. Tapi sebetulnya ketika bicara selingkuh, sifat bohong, sifat apa saja, ini sebetulnya sama juga ketika pria pun mungkin seperti itu. Jadi apalagi selingkuh ya. Selingkuh itu sudah dibilang bisa jadi kalau nggak bohong nggak ada indahnya ini. Tapi yang penting apapun itu, ketika Anda terpaksa berselingkuh, kalau bisa jangan ya. Tapi Anda jangan beralasan ketika Anda beristri, jangan bilang tidak beristri. Ketika Anda bersuami, Anda pun jangan bilang bahwa saya tidak bersuami ya. Karena itu secara tidak langsung ketika ini sudah termasuk cerai kias dan hubungan Anda dengan istri sah Anda atau pasangan Anda atau suami sah Anda menjadi tidak sah karena Anda sudah melakukan cerai secara kias ya, cerai yang tidak pernah Anda sadari. Ini karena kenapa saya katakan ini? Banyak loh orang yang melakukan perselingkuhan dengan alasan itu untuk memperkuat ya, agar si selingkuhannya ini jauh lebih cepat percaya. Padahal ini adalah hal yang keliru ya. Walaupun sebetulnya ada saja lah pasangan selingkuh yang memang saling menerima karena masing-masing pasangan sudah memiliki pasangan. Artinya yang penting jalani aja. Ada yang seperti itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat Kang Kumis yang sangat Kang Kumis sayangi, jangan katakan Anda tidak punya pasangan ketika Anda berselingkuh. Itu dosa ya. Dan hubungan Anda menjadi tidak sah dengan pasangan sah Anda. Jadi Anda berarti sudah merusak sesuatu yang sah ya, menjadi tidak sah. Lalu kemudian yang ketujuh, ada kalanya pasangan selingkuh ya, pasangan ketika sedang berselingkuh juga ada yang justru terjadi peningkatan hubungan suami istri ya. Ada. Ini juga bisa dilakukan seperti ini karena ada dua versi. Ada yang nggak mau kelon dan ada yang seneng kelon. Artinya ada yang suka dengan begituan, suka melakukan hubungan suami istri, dan ada yang menolak secara perlahan. Nah ini ketika ada yang mau atau bahkan lebih sering melakukan hubungan suami istri ketika sedang berselingkuh, dia akan memiliki cara yang berbeda dibanding biasanya. Ini adalah mungkin adalah hasil apa yang ia dapat selama ini, selama ia menjalani perselingkuhan. Ini adalah kembali lagi bahwa ini adalah hanya sekedar prediksi ya. Jadi prediksi ada kalanya dong tidak tepat. Jadi Anda jangan menuntut bahwa itu semuanya benar, tidak, belum tentu ya. Namun kita mengulas memang dari setiap permasalahan perselingkuhan memiliki cara, ragam dan gaya yang berbeda. Jadi kalau bicara perselingkuhan memang tidak ada habisnya ya. Nah sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.